Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fitri Al-Musyaroffah dengan NIM 2411015. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana servis strategi untuk Learning Management System atau LMS di perguruan tinggi, khususnya bagaimana strategi layanan ini dirancang agar LMS dapat berjalan dengan optimal dan stabil. Sebelumnya, apa itu servis strategi? Servis strategi merupakan tahapan awal dalam pengelolaan layanan TI. Pada tahapan ini, menentukan arah pengembangan LMS sejak awal. Nah, LMS diperlakukan sebagai aset strategis kampus dan dirancang untuk mendukung proses akademik inti. Nah, untuk arah layanannya disesuaikan dengan tujuan di perguruan tinggi. Yang pertama ada fokus nilai untuk pengguna. Nah, LMS ini dibangun untuk tiga peran utama. Ada mahasiswa, dosen, dan admin. Nah, setiap peran itu memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, strategi layanan harus dimulai dari pemahaman kebutuhan masing-masing pengguna. Kemudian ada contoh nilai layanan. Mahasiswa membutuhkan akses cepat ke materi. Misalnya, waktu buka halaman kurang dari 3 detik. Dosen membutuhkan proses unggah materi dan input nilai yang sederhana agar waktu mengajar tetap efisien. Untuk admin membutuhkan data yang rapi dan laporan otomatis agar pengelolaan akademik mudah dipantau. Kemudian ada segmentasi pengguna. Nah, fitur LMS ini dibagi berdasarkan peran penggunanya. Jadi, mahasiswa difokuskan pada aktivitas belajar seperti mendownload materi, menginput tugas, dan melihat nilainya. Dosen difokuskan pada kegiatan mengajar seperti mengelola kelas, presensi, dan nilai. Admin difokuskan pada pengelolaan sistem dan data akademik. Nah, dari pembagian ini membantu mengurangi salah akses dan membuat sistem jadi lebih ringan dan teratur. Kemudian ada reliabilitas layanan. Nah, LMS harus siap digunakan setiap hari tanpa ada gangguan. Target uptime harus ditetapkan sebesar 99% per bulan agar aktivitas akademik tetap berjalan. Nah, sistem ini dijalankan di cloud dan dilengkapi dengan backup harian untuk menjaga data. Monitoring aktif digunakan untuk mendeteksi gangguan sejak dini. Kemudahan akses. Nah, lebih dari 70% mahasiswa mengakses LMS itu menggunakan perangkat mobile. Karenanya, LMS dirancang mobile friendly. Sistem login juga harus dibuat satu akun agar pengguna tidak bingung saat mengakses layanan kampus. Dukungan pengguna. Nah, masalah pasti sering muncul dalam penggunaan LMS sehari-hari. LMS menyediakan help desk langsung di dalam sistem agar pengguna mudah melapor. Panduan singkat dalam bentuk teks atau video membantu menyelesaikan masalah ringan. Target respon tiket maksimal 1 hari agar aktivitas belajar tidak terganggu. Kemudian ada keamanan data. Nah, keamanan data ini menjadi bagian penting dalam LMS. Data akademik seperti nilai, identitas harus terlindungi. Password disimpan dalam bentuk terenskripsi. Hak akses dibatasi sesuai dengan peran pengguna. Percobaan login dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan akun. Kemudian ada skalabilitas. Jumlah pengguna LMS dapat meningkat setiap tahunnya. Nah, sistem LMS ini harus disiapkan sejak awal untuk kondisi tersebut. LMS dirancang mampu melayani 2.000 hingga 10.000 mahasiswa. Arsitektur modular memudahkan penambahan kapasitas tanpa mengganggu layanan yang berjalan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi layanan.
Evaluasi layanan dilakukan secara rutin agar LMS tetap relevan. Kinerja sistem diukur menggunakan data seperti waktu akses halaman dan jumlah login aktif mingguan. Masukan dari pengguna juga dikumpulkan setiap akhir semester. Nah, dari hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan layanan berikutnya. Jadi, servis strategi membantu agar LMS dapat digunakan secara optimal baik oleh mahasiswa, dosen, dan admin. Dengan perencanaan layanan yang baik, LMS juga dapat berjalan dengan stabil, aman, dan siap berkembang sesuai kebutuhan kampus. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.